Halo, selamat pagi dari waktu PowerPoint. Karena di PowerPoint-nya lagi bercahaya ya, sinar matahari. Di kali ini kita akan membahas mengenai silogisme kategoris. Di September 2020, waktu saya membuat PowerPoint ini, judul dari PowerPoint ini ketika Anda mencari di diktat yang saya bagikan, intinya di diktat yang saya bagikan itu mengenai aturan mengenai silogisme, aturan mainnya atau hukumnya ya kalau mencari bagian di sana. Namun demikian ada materi yang saya tambahkan dari sumber lain mengingat ada pemadatan materi yang penting untuk bab ini. Materinya seperti apa? Mengapa saya sampaikan ini dipadatkan pada materi ini? Alasannya sederhana, mungkin saya pernah menyampaikan di kelas. Saya menyampaikan yang harapannya menjadi manfaat praktis untuk kehidupan Anda. Manfaat praktis seperti apa maksudnya? Di pertemuan kali ini, soal-soal yang di akhir PowerPoint akan diberikan adalah soal yang biasa ada pada tes potensi akademik. Jadi, pada tes potensi akademik ataupun tes lainnya, untuk seleksi masuk sebuah tempat perusahaan, katakan lebih tepat ya, bisa jadi bertanya apakah silogisme tersebut valid atau tidak. Bisa jadi nanti pertanyaannya ada premis mayor, minor, lalu kesimpulannya apa, ataupun bisa ditanyai acak. Seandainya diketahui premis minor, kesimpulan ini, maka kemungkinan premis mayornya apa, kemungkinan premis minornya apa, ataupun nanti ada rumusnya, rumus lawannya, dan seterusnya. Saran saya, disesuaikan dengan kebutuhan tesnya. Jadi seandainya Anda akan tes suatu tempat, cari informasi dulu, biasanya bentuk tesnya seperti apa, dasar logikanya. Sudah tergambar, maka Anda tinggal digali atau mempelajari, simak kembali PowerPoint ini, ataupun baca-baca kembali diktat sesuai kebutuhannya. Gitu aja untuk praktisnya. Ya. Oke, kita mulai ya. Jadi pada pertemuan ini intinya adalah akan disajikan mengenai pengujian validitas dari silogisme. Jelas diuji apakah silogisme tersebut valid ataupun tidak. Ada urutannya, jadi makanya ada tanda panah dari atas ke bawah. Oh iya, sebelum saya mulai sampai akhir, mayoritas PowerPoint pada kali ini saya sajikan berdasarkan materi dari Bapak Yusuf Sisgantara. Seandainya penyimak YouTube saya ingin berkunjung ke link YouTube beliau, silakan langsung aja. Bagus-bagus materi dari beliau, hanya saja saya sajikan ulang menurut cara saya. Linknya ada di bawah situ ya, saya jadikan referensi yang di bagian bawah PowerPoint-nya. Makasih Bapak Yusuf Sisgantara. Oke, kita lanjut ke materi ya. Ini merupakan pengujian dari validitas silogisme. Ada 3 langkah. Yang pertama menguji dari aturan dasar, yang kedua aksioma, kemudian dalil. Ini urutan, maka seandainya di satu pengujian yang paling atas sudah terbukti dilanggar, maka nggak perlu dilanjutkan lagi ke pengujian selanjutnya, maka artinya silogisme tersebut sudah tidak valid. Ya, ada urutannya. Jadi pertanyaan ketika saya munculkan kalimat silogisme, lalu apa itu silogisme? Saya bacakan ya. Jadi silogisme itu secara singkat yang ingin saya atau kita sepakati, karena definisinya tentu saja setiap orang bisa mempunyai definisi yang berbeda. Namun intinya silogisme itu bentuk proses penalaran yang berusaha menghubungkan dua proposisi. Proposisi ini apa? Gampangnya proposisi ini pernyataan yang berlainan untuk menurunkan suatu kesimpulan atau inferensi. Jadi jelas kata atau di sini maksudnya adalah inferensi itu kata gantinya adalah kesimpulan yang merupakan proposisi ketiga. Oke, proposisi apa? Pernyataan ya, ditulis. Oke, intinya ingat ada penalaran dari dua pernyataan sehingga nanti ada kesimpulan. Itu ya intinya ya, itu merupakan sebuah silogisme. Kita mulai aturan dasar silogisme untuk mengetahui apakah sebuah silogisme ini valid atau tidak. Aturan yang pertama, silogisme terdiri 3 proposisi. Kita langsung ke pembahasannya ya. Ini saya tampilkan seluruhannya, kita langsung ke pembahasannya. Nah,
Contohnya adalah tiga proposisi ini seperti di atas yang tulisan merah. Semua manusia pasti akan mati dinamakan premis mayor. Yang pertama ini, premis minornya Adam adalah manusia, kemudian kesimpulannya Adam pasti akan mati. Nah, ini ada tiga proposisi, ada tiga pernyataan kan ya? Oke, sudah dipenuhi berarti aturan dasar yang pertama. Kemudian tiap proposisi dirumuskan dalam bentuk tradisional. Tradisional itu maksudnya adalah A, E, I, O. Nanti sehabis slide ini saya jelaskan secara detail apa itu A, apa itu E, dan sampai O. Silogisme hanya memuat 3 term. Ada term yang merupakan predikat dari kesimpulan. Jadi kita lihat term mayornya, saat di kesimpulan Adam pasti akan mati, maka predikatnya adalah mati. Ini kesimpulan yang ketiga ya. Lalu term minornya adalah subjek dari kesimpulan, itu Adam. Term tengahnya apa? Term tengah itu yang tidak ada pada di kesimpulan ya, yang ada di tidak ada di kesimpulan. Maka kalau ada di kesimpulan adanya Adam dan mati, maka term tengahnya adalah manusia. Atau cara lain menentukan term tengah yang sama, ada yang sama, term yang sama pada premis mayor dan premis minor, yaitu manusia. Saya ambil contoh yang tadi bentuk tradisional ya, yang merupakan bentuk tradisional. Apabila kita melihat A itu maksudnya apa? Maksudnya adalah afirmatif dan universal. Bisa singular ya. Contoh, besi itu logam. Afirmatif positif, ya gitu. Lalu yang E itu negatif dan universal. Kera, bukan tikus. Ingat ya, negatif itu di bukan katanya. Bukan, tidak, maknanya negatif. Yang I apa? Afirmatif tapi beberapa atau partikular. Makanya kata kuncinya di pernyataan biasanya beberapa rumah retak karena gempa bumi. Lalu O, itu ada keputusan negatif dan partikular. Beberapa orang tidak suka tertawa. Ya, negatifnya tidak. Ada bukan. Oke, itu merupakan bentuk tradisional aturan dasar. Ya, aturan dasar tadi yang sudah saya informasikan. Bila ada silogisme entimen, itu biasanya tidak ada premis minor ataupun premis mayornya. Itu dinamakan entimen. Oke. Kita akan masuk ke aturan dasar tadi. Aturan dasar kembali. Ini kan ada catatan aturan dasar 2 ya. Ada penegasan lagi, secara saya terangkan ada penegasan bentuk tradisional silogismenya seperti apa. Kalau misalnya ada proposisi singular itu ya artinya universal juga kan tadi atau ya. Karena singular itu misalnya apa? Bulan, kan satu katakanlah ya di bumi ini, dan matahari. Lembaganya DPR 1 adanya, tapi itu merupakan universal, artinya ya udah itu aja. Itu aja. Seandainya ada kalimat-kalimat yang ke depan Anda menemukan ada kalimat yang belum dalam bentuk tradisional, maka harus diubah. Ketika misalnya tidak ada S adalah P, maka S adalah bukan P. Diubah dulu. Kan ingat aturan dasar yang ketiga, silogisme itu kan memuat 3 term ya. Ini bisa menjadi lebih seandainya ada sebuah kata yang maknanya ganda. Contohnya apa ini? Bisa, dapat atau racun, dan seterusnya. Itu bisa Anda baca aja. Sudah digarisbawahi di situ. Saya kira akan cukup jelas. Itu merupakan aturan dasar. Nah, setelah dipenuhi aturan dasarnya ketiganya, maka saya biasa menyebut saringan. Saringan selanjutnya apa? Silogisme harus memenuhi kelima aksioma silogisme. Misal, minimal satu term tengah harus distribusi. Contoh kalimatnya apa? Semua kuda bukan kucing. Kucing itu milikku, jadi beberapa milikku bukan kuda. Kita rubah dulu. Ingat, kita rubah. Ada subjeknya, ada predikat. Predikatnya adalah kuda, oke, yang B. Lalu milikku adalah S subjeknya. Yang tidak ada di kesimpulan ini maka adalah term tengah.
ya. Term tengah itu apa? Kata kucing, makanya disebutnya M. Term tengah. Kita masuk. Oke. Kemudian kita masuk setelah ketahuan mana predikat, mana subjek, mana term tengah. Yang selanjutnya adalah yang didistribusi. Oke. Kan kata kuncinya tadi minimal satu term tengah harus didistribusi. Term tengahnya adalah M. Kita pisahkan, ada yang distribusi disebut dengan D atau tidak distribusi adalah TD. Pertanyaannya adalah nanti kita harus paham bagaimana ini distribusi ataupun tidak. Jika term tengah distribusi adalah yang D ini, yang M dan D, distribusi adalah mencakup semua. Atau tidak distribusi tidak mencakup semua. Kita ambil contoh misalnya, yang tidak distribusi ini adalah milikku kan. Ya milikku ini tidak menjadi harus didistribusi. Oke, milikku. Makanya di sini juga disebut ada beberapa milik. Atau untuk gampang memahami kita lihat yang distribusi. Yang namanya kucing itu udah namanya kucing itu kucing aja kan itu. Yang namanya kuda ya kuda, semua kuda ya kuda, semua kucing ya kucing. Tapi milikku sangat menjadi subjektif. Milikku yang siapa? Milikku yang saya, milikku. Kalau kamu menyebut Anda menyebut milikku lah, iya menjadi partikular atau beberapa, ya sebagian artinya kan. Makanya term yang distribusi meliputi keseluruhan, yang tidak distribusi sebagian. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, term dalam kesimpulan didistribusi maka harus didistribusi juga dalam premisnya. Premisnya ada dua tadi, ada mayor dan minor ya. Yang pertama yang kedua. Katakan di sini yang distribusi adalah kudanya, maka kuda yang di premis juga didistribusi. Yang dibuletin elips itu ya. Yang tidak distribusi yang dibulatkan dengan lingkaran coretan. Yang ketiga, minimal satu premis harus afirmatif atau positif. Oke. Kalau yang premis mayornya ada bukan, artinya itu negatif. Nah, ini diselamatkan di premis minornya. Oke. Kucing itu milikku itu kan adalah ya, maka sudah dipenuhi ya, persyaratan yang ketiga. Bagaimana yang keempat? Jika salah satu premisnya negatif, maka kesimpulan negatif. Perhatikan di premis mayornya ada kata bukan yang artinya negatif, maka kesimpulan juga negatif. Ada kata bukan. Yang kelima, jika kedua premis afirmatif, ingat ya, jika kedua, maka dua-duanya mayor minornya afirmatif, kesimpulannya harus afirmatif. Tapi karena dalam contoh ini tidak semua premis afirmatif, ada yang negatif di premis mayor, maka tidak perlu kesimpulannya menjadi afirmatif. Nah, makanya sah juga silogisme. Aksioma silogisme ini dipenuhi. Saringan yang ketiga, seandainya sebuah silogisme sudah oke, selanjutnya adalah memenuhi dalil silogisme. Sekurang-kurangnya satu premis harus universal. Jika salah satunya yang partikular atau beberapa, kesimpulan harus beberapa juga partikular. Kemudian jika ya artinya kalau ada saja premis mayornya partikular, maka premis minornya harus afirmatif. Maksudnya jika tuh yaitu kembali ke slide yang sebelumnya ya. Jika kedua premis afirmatif, dalam contoh kan tidak afirmatif, ya artinya nggak apa-apa. Dalam contoh kan negatif, artinya kesimpulan negatif juga, ada aturan yang lain. Nah, saya akan menyajikan contoh. Ada nanti kalau butuh menyimak atau menulis di pause, tulis ulang aja ya. 1, 2, saya ambil 4 contoh aja ya. Yang ketiga contoh. Oke. Nah, saya ambil satu contoh yang keempat ya. Kita saring misalnya. Yang negara demokrasi adalah negara yang melaksanakan pemilu, Amerika adalah negara demokrasi, kemudian kesimpulannya Amerika adalah negara yang melaksanakan pemilu. Ingat, aturan dasar, kita saring dari aturan dasar, aksioma, kemudian dalil. Aturan dasarnya terdiri dari 3 proposisi ya, pernyataan ya, silogismenya oke, penuhi ya, ada 3 ya. Proposisi dalam bentuk tradisional, ngerti kan? Dengan demokrasi adalah negara yang melaksanakan pemilu. Dan demokrasi kan ya, semua demokrasi. Semua negara demokrasi. Amerika negara demokrasi, ini Amerika singular tapi kan menjadi universal berarti. Kemudian Amerika adalah negara yang melaksanakan pemilu, A juga positif kan ya. Maka tradisional dipenuhi, ini A. Oke, bentuknya A. Maka persyaratan yang kedua
Kemudian kita masuk ke persyaratan yang ketiga dari aturan dasar, yaitu memuat 3 term. Perhatikan termnya benar dan tidak. Kita lihat dari kesimpulan. Kesimpulan, premis mayor, premis minor. Yang gampang term tengah dulu kalau saya. Term tengahnya adalah yang sama pada premis mayor dan minor. Oke, demokrasi misalnya sama ya. Demokrasinya. Negara demokrasi. Kemudian maka yang berbeda, ada yang pemilu juga Amerika. Oke, situ. Maka benar ada 3 ya, ada demokrasi, ada Amerika, ada pemilu. Penuhi kan 3 term. Oke, setelah itu kita lanjut ke saringan aksioma. Minimal 1 term tengah harus distribusi. Term tengah tadi apa? Kan demokrasi. Ya negara demokrasi kan. Tidak ada pengertian atau definisi lain dari sana. Term dalam kesimpulan didistribusi harus distribusi juga dalam premisnya. Perhatikan. Term dalam kesimpulan tadi Amerika, kemudian pemilu Amerika keduanya didistribusi, dan dalam premis pun didistribusi dipenuhi. Syarat yang ketiga, minimal 1 premis harus afirmatif. Ini apalagi afirmatif semua ya. Jadi minimal sudah dipenuhi. Kemudian jika salah satu premisnya negatif, kesimpulan harus negatif. Ini kan nggak ada, berarti ya udah nggak apa-apa. Syarat aksioma yang terakhir, jika kedua premis afirmatif, kesimpulan harus afirmatif. Nah, ini dipenuhi. Premis mayor, minornya afirmatif, positif, kesimpulan juga afirmatif. Lanjut ke saringan terakhir, itu dalil. Sekurang-kurangnya 1 premis harus universal. Wah, ini semua universal, penuhi kan ya. Kemudian jika salah satu premisnya partikular, maka kesimpulan harus partikular. Lah ini kan nggak ada yang partikular, jadi nggak apa-apa kan jika ya. Kemudian yang terakhir, jika premis mayornya partikular, lagi-lagi jika ya, nggak apa-apa, berarti dipenuhi. Itu dia pembahasan saya mengenai prosedur pengujian validitas silogisme. Silakan dipahami, semoga dapat dipahami dengan baik. Saya lagi terima kasih untuk Bapak Yusuf Mentara yang menjadi bagian besar model PowerPoint ini untuk mudah dipahami oleh mahasiswa saya. Saya Romi Muhammad Ramdhani pamit. Terima kasih. Boleh like, subscribe, dan share materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.